Steam Machine, Steam Frame, dan Steam Controller. AMD udah konfirmasi Zen 6 dan 7. Dan kantong iPhone nggak jelas ini yang harganya juga nggak masuk akal. Selamat datang di Beritek. Di sini aku akan membawakan berita-berita seger dari dunia teknologi. Yang pertama, Valve akhirnya merilis Steam Machine, Steam Frame, dan Steam Controller. Jadi Steam Machine ini adalah PC berukuran kecil. Dia PC-nya berukuran sekitar 6 inci, kayak kubus gitu. Dan beratnya cuma sekitar 2,5 kilo. Nah, Steam Machine ini nanti diperkirakan akan mempunyai performa hingga 6 kali dari Steam Deck. Dengan spesifikasi, dia pakai CPU arsitektur Zen 4. Jadi kayak Ryzen 7000-an. Yang dia pakai 6 core 12 thread dengan clock speed hingga 4,8 GHz. Dan itu hanya menggunakan daya sebanyak 30 watt aja. Dan untuk GPU-nya, dia pakai GPU arsitektur RDNA 3. Dia pakai 28 compute unit. Jadi itu jumlahnya kurang lebih kayak RX 7400. Dan RDNA 3 ini BTW juga generasi 7000-an. Tuh, nah. Tapi untuk clock speed-nya, untuk GPU-nya ini jauh lebih tinggi kalau RX 7400 itu 1,1 GHz 1100. Kalau yang di sini hingga sampai 2,85 GHz. Jadi hampir 3 kalinya. Dan dia pakai daya 110 sampai 130 watt dan kurang lebih kayak RTX 4060 atau RX 7600 yang di mobile. Jadi masih lumayan lah untuk game AAA. Bukan lumayan lagi, lebih dari cukup. Kalau buat resolusi sekitar 1440 dan pakai upscaling itu udah mulus banget. Lalu untuk RAM-nya dia pakai RAM 16 GB dan ada varian SSD-nya 512 dan 2 TB. Dan juga masih ada slot micro SD kalau masih butuh lagi. Ada radio 2,4 GHz dan habis itu pakai Wi-Fi 6E. Ada Bluetooth, habis itu portnya ada DisplayPort 1,4, HDMI 2,0, ada Ethernet portnya juga. Ada USB-C 10 gigabit doang. Dan ada USB-A 4 biji. Jadi ya kurang lebih kayak PC gitu deh. Lalu tentu aja karena ini punya Steam, dia akan jalan pakai Steam OS. Ya, jadi ada fitur kayak yang di Steam OS atau Steam Deck itu yang bisa langsung lanjut ke gamenya. Habis itu juga kayak konsol, waktu kontrolernya dinyalain, PC-nya ikut nyala. Lalu setelah Steam Machine juga ada Steam Frame, itu headset VR-nya Valve, penerus dari Valve Index yang rilis beberapa tahun lalu. Lalu pelengkapnya juga ada Steam Controller yang layoutnya mirip dengan Steam Deck. Jadi ada joystick di atas 2, habis itu ada touchpad-nya di masing-masing sisi. Nah, habis itu di belakangnya juga ada tombol lagi yang dia bisa diprogram buat terserah mau buat apa. Sesuai kemauan. Nah, untuk joysticknya ini kayaknya pakai teknologi magnetic generasi baru. Nggak tahu apa maksudnya. Mungkin hal efek aja. Yang sekarang udah lumrah sih di joystick. Dan joysticknya lebih akurat dan nggak gampang ngedrift. Bukan ngedriftnya mobil, tapi kayak yang di kasus Nintendo itu. Lalu kontrolnya nanti juga akan datang bareng dengan kayak puck yang nanti bisa disambungin. Nah itu bisa untuk nyambung ke PC atau Steam Frame. Yang juga bisa untuk ngecas. Dan Valve mengklaim kalau koneksi wireless dengan puck itu, dia bisa latensinya cuma 8 milisecond di jarak 5 meter. Untuk Steam Machine ini kalau dia bisa di bawah 15 jutaan atau bisa kalau 10 juta itu mantep banget sih. Soalnya mau nggak mau harus saingan sama laptop gaming kan. Kalau harganya sama kayak laptop gaming, mending sekalian laptop gaming karena udah include sama keyboard sama dan layarnya juga. Jeroannya juga kurang lebih nggak beda jauh sama laptop gaming. Malah kebanyakan laptop gaming itu yang udah pakai 4060 atau sepadannya itu biasanya dia pakai CPU yang lebih tinggi kayak i7 atau Ryzen 7. Jadi kalau bisa lebih bawahnya sekitar 10 sampai 13 juta itu
mantap banget sih. Dan cuma aku masih nggak yakin kalau itu akan rilis ke sini karena Steam Deck aja setauku masih belum ada yang official ke sini. Jadi ditunggu aja dulu. Dan untuk rilisnya nanti semua ini akan rilis di awal 2026. Jadi mungkin kalau mau nabung aja dulu, nanti bisa langsung tarik di day one. Kalau Steam Machine tadi pakai Zen 4 dan sekarang kita di Zen 5, ke depan nanti kita akan pakai Zen 6 dan kita dapat informasi baru untuk Zen 6 dan Zen 7. Nah, untuk tahun depan di 2026 AMD akan merilis CPU dengan kode nama. Nah, Gorgon Point ini lebih kayak refresh aja, jadi arsitekturnya masih Zen 5, masih bikin sekarang. GPU-nya juga sama, RDNA 3,5 dan juga masih ada NPU-nya itu. Jadi ini lebih kayak refresh atau menyegarkan biar menyegarkan tapi biasanya ya cuma nggak ada banyak improvementnya sih. Cuma biar namanya tetap kelihatan baru aja. Nah, setelah itu kita baru dapat arsitektur yang benar-benar baru dengan kode nama Venice untuk Epic-nya yang dibuat server, Olympic Ridge untuk desktop dan Medusa Point untuk mobile. Nah, CPU ini nanti pakai fabrikasi 2 nanometer. Dan ini kalau nggak salah pertama kali ada chip di PC yang fabrikasinya lebih baru daripada punya Apple. Jadi, dan salut juga sama AMD bisa menang rebutan lawan Nvidia dan Apple. Padahal mereka itu kalau dilihat dari valuasinya dan pendapatannya jauh lebih gede daripada AMD. Dan tentu aja karena arsitektur baru dan fabrikasi baru, nanti akan IPC-nya meningkat, efisiensi dan kemampuan AI-nya yang ditekankan banget. Lalu terus AMD juga mengkonfirmasi Zen 7 dengan kemampuan AI yang lebih tinggi lagi dari Zen 6. Dan dikabarkan ini juga di 2027, mungkin 2027 akhir untuk chip Epic-nya dengan kode nama Verano. Dan Zen 7 ini nggak terlalu banyak info untuk itu. Dan moga aja Zen 6 ini beneran bawa sesuatu yang spesial dan juga AMD nggak stagnan karena udah di depan. Moga aja AMD terus nge-push performa dan fitur-fiturnya biar nggak kayak Intel di 2016-an. Mereka cuma stuck di situ aja nggak gerak. AMD harus kayak Nvidia lah minimal. Walaupun harganya naik tapi seenggaknya di-push juga batas teknologinya. Nah kalau AMD pengen nge-push untuk melebihi batas, Samsung ingin lebih tipis dengan HP lipatnya. Nah, dikabarkan Z Fold 8 dan Z Flip 8 nanti akan setidaknya 10% lebih tipis dan ringan dari pendahulunya. Jadi HP ini nanti akan sekitar 6 milimeter waktu dibuka. 6 milimeter itu kalau nggak salah satu HP yang tertipis yang ada di pasaran sekarang. Dan 12 milimeter saat ditutup. Jadi mereka kayak pingin lebih nambah lah konsumen dari HP lipat itu. Karena HP lipat itu juga nanti bakal ada saingannya dari Google dan juga dari Apple yang dirumorkan akan masukin HP lipat juga. Jadi mereka mau terus naikin keunggulan teknologi mereka. Dan mereka dikabarkan juga beratnya bisa sekitar 170 gram aja. Yang jujur aja ringan banget sih. Karena HP-HP yang bukan lipat aja jarang yang bisa di bawah 180 gram. Jadi semoga aja Samsung bisa terus mendorong pasar HP lipat agar biar terus berkembang dan moga aja nanti bisa turun ke bawah karena si Flip itu juga lumayan keren form faktornya. Jadi kalau punya duit banyak juga pengen aku. Kalau Samsung ingin mengembangkan teknologi, Apple malah ingin mendorong batas kesabaran konsumennya dengan iPhone Pocket. Jadi ini didesain kayak tas yang buat Apple doang gitu, kayak pouch. Dan kalau dilihat sekilas dari foto yang gue lihat itu kayak tahu swimsuit yang kayak tali yang panjang yang nutupin itu. Dan kalau dilihat itu kayak shawl yang nggak jadi. Habis itu ada bolongannya di tengah, ya kayak gitu. Dan harganya itu bener-bener nggak masuk akal. $150 untuk tali pendek itu sekitar hampir 2,5 juta. Jadi pendek itu cuma di sini.
ke sini doang. Itu $230 untuk tali panjang yang bisa digantung di pundak. $230 untuk segitu, untuk itu. Kalau ada yang beli berarti dia emang pengen minta dicopet sih. Jujur kalau ada yang beli langsung, kan ada yang lebih wajar kayak gitu, dan lebih gede, dan yang dibawa terus setiap hari, yaitu namanya tas. Atau mungkin kalau mau lebih ringan lagi, pakaiannya, celananya nggak ada kantong, taruh aja di kantong gitu, kenapa? Aku nggak paham sama orang-orang yang kayak gini. Tapi ya gitu, mungkin aku terlalu miskin untuk memahaminya. Nah, dan ternyata itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Nggak tahu. Dan itu aja untuk hari ini. Kalau mau cari source-nya ada di komen di bawah, ada di deskripsi di bawah. Sampai jumpa dan bye-bye.